Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang tata letak yang merupakan garis satu dari mata pelajaran dasar desain grafis. Seperti makanan yang sering disajikan, dalam membuat sebuah desain juga ada ramuan khusus untuk mendapatkan desain yang menarik. Sehingga kalau memasak itu supaya mempunyai makanan yang masakan yang lezat. Dengan demikian, desain grafis ada juga unsur-unsur yang harus dipahami oleh seorang desainer. Dengan tujuan apa? Agar menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan. Agar desain menarik, ada beberapa hal yang harus dipelajari, yaitu unsur-unsur tata letak. Tidak harus semua unsur dimasukkan dalam sebuah desain. Terkadang hanya dibutuhkan unsur-unsur tertentu dalam sebuah desain, sehingga diperlukan sebuah penekanan dalam desain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, Amira akan memberikan surprise kepada temannya yang akan berulang tahun. Amira berencana memberikan sebuah hadiah ulang tahun dengan konsep persahabatan yang sudah mereka tempuh sejak SD sampai dengan SMK. Amira mencari sebuah percetakan yang mampu mewujudkan impiannya tersebut, sekaligus membuatkan desain atau konsep yang diinginkan. Apa yang harus Amira lakukan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut? Selanjutnya, perhatikan video berikut ini. Dari video tadi, kita bisa melihat bahwa sebuah desain tidak harus semua unsurnya dimasukkan. Yang penting di situ adalah menarik dan komposisi warna yang tepat. Nah, kontras, jelas, kreatif, inovatif merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah desain. Enak dipandang, enak dilihat, kemudian mempunyai komposisi yang terkonsep sesuai dengan tujuan, ya, dan mudah dibaca sehingga orang lewat itu mudah dalam membacanya. Nah, tata letak bagaimana yang diinginkan dalam sebuah karya terdapat dari unsur-unsur desain yang terpisah, kemudian ditata dan diletakkan pada suatu ruang menjadi satu kesatuan yang utuh dan memiliki makna. Bagaimana kita mengolahnya sehingga mempunyai layout yang menarik. Masing-masing unsur memiliki karakteristik ataupun pesan yang ingin disampaikan. Misalnya sebagai contoh, sebuah bidang memiliki warna tertentu. Mempunyai tujuan apa? Dia memiliki tekstur tertentu. Tujuannya apa? Dan juga garis yang tersusun, tebal, tipis, dan sebagainya juga mewakili dari sebuah desain memiliki tujuan-tujuan tertentu. Unsur tata letak yang pertama yaitu garis, kedua bidang, ketiga ilustrasi, keempat tipografi, kelima warna, keenam gelap terang, ketujuh tekstur, delapan ruang. Garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain, sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung, garis lurus, ataupun keduanya. Garis adalah unsur dasar untuk membangun bentuk suatu konstruksi desain. Dalam dunia konstruksi atau dalam dunia komunikasi visual, seringkali kita menggunakan dot line, solid line, dan garis putus-putus.
Adapun penggunaan garis dikenal dengan berbagai macam. Yang pertama, garis lurus, biasanya diidentifikasikan dengan kesan kaku. Kemudian ada garis lengkung yang memberi kesan lembut. Ada garis zigzag sebagai garis yang keras ataupun dinamis. Ada garis tidak beraturan yang menimbulkan kesan fleksibel dan informal. Ada garis horizontal yang melambangkan kesan pasif. Garis vertikal yang dimana membentuk garis yang memiliki kesan stabil. Garis diagonal memiliki makna aktif, dinamis, menarik perhatian. Untuk garis yang berdasarkan gaya ataupun style, terdiri dari garis solid, kemudian garis dot, dash dot, zigzag, dan garis free. Untuk masing-masing garis mempunyai sifat seperti yang sudah disebutkan di depan. Untuk kombinasi garis, terdiri dari kombinasi garis vertikal dan horizontal yang memiliki kesan kokoh formal, contohnya untuk gambar-gambar bangunan. Kemudian ada kombinasi garis diagonal yang memberi kesan konflik, perang, larangan, biasa digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas ataupun larangan parkir. Kombinasi garis berikutnya yaitu kombinasi garis kurva. Bisa menggunakan lingkaran, setengah lingkaran, ataupun bergelombang yang masing-masing mempunyai kesan yang sendiri-sendiri. Terakhir ada juga garis spiral yang memberikan kesan kelahiran atau generasi penerus, bahkan sebagai logo dari hipnotis atau hipnoterapi. Kemudian kombinasi pada sudut, terdapat 4 buah, yaitu sudut tajam, sudut patah, sudut tumpul ataupun cekung, serta sudut tumpul cembung. Kombinasi berikutnya yaitu kombinasi garis perulangan, menimbulkan irama sehingga kesannya riang, tenang, malas ataupun stabil. Untuk yang zigzag mampu memberikan kesan bersemangat, dinamika, dan bergerak dengan cepat. Selanjutnya kombinasi pada sudut, memberi kesan adanya jarak, kejauhan, ataupun fokus. Bahkan bisa bersifat untuk memusatkan. Unsur-unsur tata letak yang kedua yaitu shape, bidang ataupun bentuk. Merupakan geometrik ataupun organik yang memberikan minat pada desain. Semua bentuk dapat dikatakan sebagai shape sehingga harus memperhatikan bagaimana seluruh elemen membentuk shape dan bagaimana mereka berinteraksi. Macam-macam bidang terdiri dari bidang alamiah dan bidang buatan. Bidang alamiah terdiri dari langit, sawah, laut, dan taman yang semuanya ditumbuhkan tidak oleh manusia tetapi sudah diatur dari sananya. Untuk langit juga sudah bukan buatan manusia. Untuk sawah ini sudah menyesuaikan konstruksi. Kemudian lautan, taman, penumbuhannya pun juga bukan dari manusia. Selanjutnya bidang buatan, ini bidang yang emang sengaja dibuat, ya, ada 2. Yang pertama bidang yang sengaja dibuat, ada lingkaran, segitiga, kemudian persegi. Yang kedua adalah bidang yang tidak sengaja dibuat, tetapi sebenarnya awalnya dari buatan manusia. Contohnya ketika kita menggambar sebuah bidang, lalu kita mengarsirkan atau menggoreskan warna atau memberikan kesan timbul dan tenggelam atau memberikan warna gelap dan terang, akan muncul ruang baru, yaitu ruang seolah-olah di sana ada bayangannya, sehingga terkesan dalam sebuah objek itu terkesan objek 3 dimensi. Nah, bisa dijelaskan timbul karena pembubuhan warna, cahaya, atau tekstur. Unsur desain yang selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate, artinya menjelaskan atau menerangkan. Gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi menerangkan suatu peristiwa. Fungsi dari ilustrasi. Yang pertama, menarik perhatian.
Semisal sebuah desain dibuat dengan komposisi warna dan teks yang menarik, bertujuan untuk menarik perhatian pembaca, memahami isi dari desain yang dibuat, sehingga pembaca yang tertarik atau mengikuti atau membeli produk yang ada pada desain tersebut, entah dengan alasan karena penasaran, atau sekedar ingin tahu, atau alasan yang lainnya, sehingga bisa ikut terpancing atau sesuai dengan tujuan dari desain yang dibuat. Yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Contoh, pada kemasan terdapat langkah-langkah melakukan sesuatu. Misalnya, langkah melakukan memasak mie instan dalam bungkus mie instan. Ini memudahkan untuk konsumen langkah yang baik untuk memasak mie instan bagaimana sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam kemasan. Yang ketiga, sebagai saran mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Semisal, dalam peristiwa tidak bisa diabadikan dengan kamera, yaitu kejadian manusia zaman dahulu atau zaman purba, atau kecelakaan kendaraan yang terjadi di jalan, itu kan belum sempat terekam dengan baik pada kamera, maka dibuat ilustrasinya supaya mudah dibaca, dipahami, serta mudah dibayangkan. Keempat, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Sebagaimana misalnya di cerpen, ya cerita pendek, itu disertakan gambar ilustrasi supaya pembaca dapat mengetahui gambaran singkat dari maksud cerita yang dibuat. Terakhir, memberikan nilai keindahan dalam perwajahan. Nah, intinya apa? Dengan kemasan yang menarik, ya, ataupun sampul ataupun cover buku yang menarik, itu mampu menarik minat pembaca buku untuk membeli dan memiliki buku tersebut, atau membeli dan memiliki produk yang ada di dalam kemasan tersebut. Ragam ilustrasi gambar. Yang pertama, komik. Komik berasal dari kata C-O-M-I-C, comic, dari bahasa Inggris yang artinya jenaka atau lucu. Dalam penyajian gambarnya saling terhubung sehingga saling melengkapi menjadi sebuah cerita. Yang kedua berupa karya sastra, yaitu dengan menggunakan ilustrasi sebagai bagian dari cerita pendek ataupun cerita bergambar, akan menjadikan lebih menarik dan membantu membaca mengetahui secara singkat apa isi dari karya sastra tersebut. Cover mewakili isi dari sebuah buku atau majalah. Bisa jadi ini menjadi sebuah daftar isi ringan. Ya, daftar isi ringan. Selanjutnya, vignette mempunyai fungsi untuk mengisi halaman atau bidang kosong yang ada pada majalah hanya sebagai hiasan atau mempercantik suatu halaman, bisa juga sebagai pelengkap ruang kosong dalam desain undangan ataupun yang lain. Corak gambar ilustrasi. Yang pertama, realis. Jadi, sebuah ilustrasi itu memiliki gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang nyata atau sebenarnya, baik anatomi ataupun objek yang dibuat sama dan mendekati dengan objek yang sesungguhnya. Ragam gambar ilustrasi yang kedua yaitu karikatur. Karikatur memiliki arti melebih-lebihkan atau merubah bentuk atau deformasi. Gambar pada karikatur menunjukkan objek pada seseorang dengan karakter aneh yang mempunyai tujuan tertentu. Ragam ilustrasi berikutnya yaitu kartun, yaitu gambar yang memiliki fungsi sebagai hiburan, biasanya diterapkan untuk film-film kartun bagi anak-anak. Berikutnya, ragam gambar ilustrasi dekoratif, yaitu diwujudkan dengan merubah bentuk yang ada di alam tanpa merubah ciri khas yang ada. Biasanya ini menggambarkan perwajahan atau pertokohan atau menggambarkan sesuatu yang menyerupai ada di dunia ini. Ragam gambar berikutnya yaitu mengenai objek ilustrasi bisa dibentuk dari apa saja,
Yang pertama, kita bisa menentukan objek dari manusia, hewan, benda, wajah, motif, ataupun suasana. Nah, yang terpenting dalam gambar ilustrasi adalah proporsi, yang mana proporsi merupakan perbandingan dari bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Selain proporsi, perlu juga memperhatikan anatomi, kedudukan tulang, dan otot yang menentukan besar kecilnya, cekung cembungnya, menonjol tidaknya, yang menentukan bentuk dari keseluruhan tubuh. Untuk selanjutnya mengenai tipografi, yaitu unsur yang keempat dari tata letak desain grafis. Tipografi merupakan perpaduan antara seni dan teknik mengatur tulisan agar maksud serta tulisan dapat disampaikan dengan baik secara visual kepada pembaca. Nah, ilmu tipografi ini banyak digunakan di berbagai bidang. Sebagai contohnya di desain grafis, desain web, percetakan, majalah, desain produk, dan lain-lain. Bahkan sekarang di lokasi-lokasi rumah makan ataupun di tempat-tempat wisata banyak menggunakan ilmu tipografi untuk menghias ornamen yang ada di dinding ataupun di meja mereka. Kategori tipografi yang pertama yaitu Roman, ini berdasarkan dari jenis font yang digunakan. Kategori tipografi ini berdasarkan jenis font yang digunakan. Kemudian ada Egyptian, kemudian sans serif, script, dan yang terakhir miscellaneous. Jadi ada 5 kategori yang termasuk 5 jenis font yang digunakan dalam tipografi. Untuk jenis font yang pertama atau kategori yang pertama yaitu Roman. Roman memiliki ketebalan dan ketipisan pada setiap garis di hurufnya, lalu memiliki ciri khas anggun, lemah gemulai, tegas, klasik, dan feminim. Yaitu bentuk fontnya selalu memiliki runcing di setiap ujung-ujungnya. Ini merupakan ciri dari font atau kategori font Roman. Yang kedua, Egyptian. Berbeda dengan Roman, kalau Egyptian ini memiliki ketebalan yang sama di setiap hurufnya. Kalau Roman itu bisa tebal, bisa tipis, kemudian runcing. Tapi kalau di sini di font Egyptian ini cenderung ukurannya sama. Jadi semua badan font ukuran dan ketebalannya sama. Adapun sifat yang ditimbulkan bisa berkesan kokoh, kuat, kekar, keras, dan stabil. Sans serif ini memiliki berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang Roman dan Egyptian itu memiliki sirip, tetapi untuk sans serif tidak memiliki sirip. Ya, ujungnya tidak ada siripnya dan tebal hurufnya sama. Nah, hampir sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kalau Egyptian itu memiliki ketebalan yang sama dan memiliki sirip, tetapi kalau yang sans serif itu ketebalannya sama, tidak memiliki sirip. Kesan yang ditimbulkan adalah berkesan modern, kontemporer, dan efisien. Script ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Jenis font yang keempat ini agak miring ke kanan, jadi seperti tulisan tangan. Jadi kesannya seperti tulisan tangan atau seperti tulisan tangan menggunakan pensil yang runcing atau menggunakan pena atau menggunakan kuas. Jadi kesan yang ditimbulkan itu lebih pribadi ataupun lebih akrab. Terakhir miscellaneous, yaitu jenis font yang ini berbeda dari font-font sebelumnya. Kalau jenis font ini biasanya merupakan pengembangan dari jenis-jenis huruf yang sudah ada. Jadi ada ornamennya atau ada garis-garis dekoratif atau font-font hiasan yang terkadang itu malah sulit dibaca karena fontnya terlalu banyak dekoratif dan ornamentalnya. Jadi kesannya itu lebih dekoratif atau lebih banyak ornamennya dari font yang ditunjukkan atau lebih banyak seninya, cuman terkadang itu tingkat keterbacaannya kurang. Nah, ini contoh-contoh tipografi. Contoh tipografi. Ini teks yang murni dibuat dari tipografi. Ada yang membentuk
label mata ataupun membentuk objek sesuatu, atau hanya sebagai hiasan, atau hanya teks yang dimodel dengan model yang lain. Nah, jadi terkadang ada yang di sini itu kesannya fontnya sulit dibaca. Eling lan waspada ini kan kesannya dia bercampur sehingga agak sulit dibaca. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam tipografi, yang pertama itu legibility, yaitu kemudahan mata mengenali tulisan. Nah, hal ini ditentukan oleh kerumitan desain huruf, kontras, stroke, dan sebagainya, penggunaan warna, frekuensi pengamat menemui huruf tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semakin kita sering menemui font, semakin kita akan sering mudah mengenali. Contohnya dicontohkan di screen ya. Contohnya itu paling mudah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini yang paling mudah dibaca itu yang baris nomor 2, contoh nomor 2 yang ini. Nah, ini paling mudah dibaca. Jadi kalau kita naik sepeda motor dengan kecepatan tinggi, mungkin yang paling mudah dibaca ini yang nomor 2 daripada yang nomor 1, apalagi yang nomor 2, 3, 4. Nah, ini paling mudah kan baris yang nomor 2. Nah, ini contoh legibility itu seperti itu. Jadi tingkat keterbacaan oleh mata mengenali tulisan itu lebih mudah. Nah, ini yang penting kita perhatikan supaya ketika kita bikin font yang kita model-model, kita bikin tipografi, itu tetap mudah dikenali. Selanjutnya yaitu readability. Readability itu tingkat keterbacaan susunan huruf yang dibaca. Ini dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan, alur, spasi, kerning, dan kontras terhadap latar belakang. Nah, contoh seperti ini. Nah, bisa dilihat contohnya ya, dari gambar yang ditampilkan. Ini gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini yang paling mudah dibaca yang sebelah mana? Ya, yang warna kuning ini ya. Nah, teksnya kuning, backgroundnya tidak, yang teksnya hitam, backgroundnya kuning ya. Jadi dia lebih kontras dengan warna belakang. Atau yang kuning dengan hitam ini juga lebih enak dibaca daripada yang tengah. Ini teksnya warna putih, backgroundnya agak keputih-putihan. Ya, agak keputih-putihan. Kemudian jarak spasinya itu paling bagus, yang paling enak kita baca itu yang dari bawah nomor 2. Ya, daripada yang atas ini kan lebih rengket ya, lebih jaraknya lebih dekat. Jadi lebih keterbacanya lebih enak yang dari bawah nomor 2. Ini seperti dicontohkan. Unsur tata letak desain grafis yang kelima yaitu warna. Warna merupakan sifat cahaya yang dipancarkan secara subjektif atau psikologis dan bagian pengalaman dari indera penglihatan. Jadi sebenarnya cahaya itu dipancarkan, kemudian menimpa suatu benda memantulkan cahaya yang diterima oleh retina, sehingga kita bisa melihat bahwa itu sebuah warna. Jadi sebenarnya pantulan cahaya dari benda yang mampu diidentifikasi oleh retina mata kita, sehingga terlihat warna merah, kuning, hijau, putih, dan sebagainya. Sehingga suatu warna itu sebenarnya juga ditentukan dari panjang gelombang cahaya kalau secara fisika. Sebagai contoh, untuk warna biru itu pada panjang gelombang 460 nanometer, sehingga kita bisa membacanya. Oh, itu warna biru. Itu pengertian dari warna. Peranan warna yang pertama sebagai elemen estetika. Jadi warna itu merupakan pembeda antara objek satu dengan objek yang lain. Kalau objek misalnya untuk buah stroberi itu yang matang warnanya merah. Kalau apel ya, itu apel warnanya tidak merah, tetapi ada yang warnanya kuning, ada juga yang warna hijau.
Kalau murbei itu warnanya hitam. Itu merupakan sebagai pembeda objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, ini warna sebagai elemen estetika atau pembeda antara satu objek dengan objek yang lain. Karena warna merah antara buah yang satu dengan yang lain pasti juga berbeda. Contohnya buah apel yang berwarna merah sama stroberi berwarna merah itu pun warnanya merah juga berbeda. Yang kedua sebagai representasi alam. Nah, untuk kita menggambarkan objek secara nyata. Oh, ini batuan. Oh, ini pegunungan. Oh, ini pantai. Oh, ini perairan. Nah, ini untuk menggambarkan representasi alam atau penggambaran alam secara nyata. Nah, itu warna. Kita juga melihatnya dari warna. Oh, ini warna langit. Nah, itu kan juga melihatnya dari warna. Selanjutnya yang ketiga, peran warna sebagai media komunikasi. Nah, warna menggambarkan sebuah pola, tradisi, atau lambang sesuatu. Contohnya pada bendera. Oh, ini bendera Indonesia itu merah putih. Oh, bendera Jepang itu juga merah putih, cuman merahnya ada di tengah, yang lainnya putih. Nah, ada juga bendera yang warnanya hijau, warnanya kuning, warnanya merah, warnanya biru. Ada birunya, ada hijaunya, ada kuningnya. Ini merupakan tradisi atau lambang ya. Warna sebagai tradisi lambang suatu lambang negara. Ini contoh sebagai media komunikasi. Oh, kalau orang pakai merah putih, oh berarti dia orang Indonesia. Ya, kalau orang Italia dia pasti pakai benderanya Italia. Itu sebagai media komunikasi. Arti warna. Nah, berikut akan kita bahas beberapa arti warna, tapi tidak semua warna ya. Yang pertama ini warna kuning. Nah, warna kuning ini bisa berarti kecerahan, kehidupan, kemenangan, kegembiraan, kemeriahan atau cemerlang. Jadi warna kuning itu lebih cemerlang. Kuning dicontohkan di sini ada warna bunga yang kuning ini kan lebih cerah ya. Lebih cerah. Oh, di sana lebih cerah, lebih gembira ya. Bisa untuk melambangkan seperti itu. Yang kedua arti warna yaitu biru. Di sini mempunyai arti biru itu damai, tenang, stabil, harmoni, kesatuan, kebenaran, kepercayaan, konservatif, keamanan, kebersihan, tata tertib, loyalitas, dingin, dan teknologi. Untuk teknologi itu memang banyak pakai warna biru, karena mencerminkan bahwa teknologi itu sifatnya tenang, tetapi stabil dan pasti berkembang. Ya, kalau contohkan di sini itu laut dan langit. Ya, ini kan warnanya kan tenang ini laut ini. Ya. Dan dia bersifat stabil. Ya, ini sesuai dengan arti warna biru itu sendiri. Selanjutnya warna hijau. Nah, hijau itu kebanyakan ke warna hutan ya. Warna dedaunan pepohonan itu mempunyai arti alam atau lingkungan atau kesehatan. Makanya untuk kesehatan itu logonya hijau kebanyakan. Keberuntungan, pembaharuan, kemudahan, kekuatan, musim semi, kemurahan, kesuburan, kecemburuan, kurang pengalaman, dan kemalangan. Ini arti dari warna hijau. Selanjutnya warna ungu. Nah, ini untuk warna-warna kekeluargaan, raja ataupun ratu, sebagai simbol raja atau ratu warnanya ungu. Spiritualitas, misteri, ningrat, perayaan, transformasi, ini untuk perubahan biasanya. Warna ini ungu melambangkan perubahan. Untuk kebijaksanaan, pencerahan, kebengisan, arogansi, dan duka cita. Bisa juga dengan sebagai sukacita yang tidak begitu mendalam, kita pakai warna yang ungu. Yang kelima yaitu warna merah. Warna merah memiliki arti kecintaan, amarah atau marah,
hasrat atau keinginan, inginnya segera cepat, sebuah keberanian atau kekejaman atau kemarahan atau berhenti, darurat, segera, darah dan bahaya. Nah, makanya kalau lampu merah itu berhenti ya, makanya artinya warna merah itu seperti itu. Selanjutnya putih. Nah, ini warna putih ini mempunyai arti untuk kesucian, penghormatan, kesederhanaan, kebersihan, kedamaian, kerendahan, cermat, suci, muda, salju ya. Dia mencerminkan bahwa putih itu salju sesuai dengan yang digambarkan. Nah, di situ salju. Kebaikan, kosong, steril dan perkawinan. Ini warna hitam. Nah, hitam. Ini arti warna yang kita bahas, arti warna yang terakhir itu hitam. Itu menggambarkan kekuatan, pengalaman duniawi, mistis, formalitas elegan, kesejahteraan, misteri, ketakutan, kejahatan, keburukan, penyesalan, berduka. Ya, ini berduka ya. Berduka yang mendalam. Kalau ungu itu hanya berduka yang kurang mendalam, tapi hitam ini lebih mendalam lagi. Jadi sedihnya itu lebih sedih daripada yang ungu. Nah, lebih sedih itu. Kemudian kematian. Unsur tata letak desain grafis yang keenam yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan intensitas cahaya. Unsur gelap terang menimbulkan suasana dramatis. Nah, biasanya gelap terang ini dipengaruhi intensitas warna atau efek-efek khusus. Jadi gelap terang itu sebenarnya dipengaruhi intensitas cahaya. Cahayanya banyak atau tidak. Jadi yang terkena cahaya hanya bagian tertentu atau dikenai cahaya pada bagian tertentu. Jadi tidak semuanya. Itu yang dimaksud dengan gelap terang. Nah, biasanya menimbulkan suasana dramatis itu memang dibuat untuk suasana yang dramatis ya, makanya ada suasana, ada gelap, ada terang. Jadi kesan dramatis ya, kesannya. Fungsi gelap terang yang pertama menampilkan kesan kedalaman. Jadi kesan dramatisnya lebih kelihatan. Atau membuat efek 3 dimensi. Karena ada gelap terang sehingga kelihatan bahwa objek itu seperti objek 3 dimensi. Nah, bisa dilihat di gambar ya, seperti kelihatan objeknya itu objek 3 dimensi. Kemudian yang ketiga, memperjelas kontras dari objek. Ini fungsi dari gelap terang. Yang berikutnya kita masuk ke tekstur, merupakan unsur tata letak desain grafis yang ketujuh. Nah, tekstur merupakan sifat permukaan dari suatu objek seperti halus, kasar, mengkilat. Nah, kalau diraba bisa atau dilihat ya. Jadi selain dilihat juga diraba atau bisa diraba dan dilihat. Itulah tekstur yang akan kita pelajari. Jadi tekstur itu objek, sifat permukaan sebuah objek, ya, sifat permukaan sebuah objek, kasar, halus atau mengkilat. Kalau halus kasar itu bisa kita lihat, tapi juga bisa kita raba. Tapi kalau mengkilat itu hanya bisa dilihat, tetapi kalau diraba agak sulitnya. Oh, ini mengkilat diraba, belum tentu. Tapi kalau mengkilat sudah pasti itu dilihat mengkilat. Jadi kita bisa tahu bahwa itu sebuah tekstur dengan melihatnya atau dengan merabanya atau dengan keduanya. Tekstur yang pertama itu tekstur alam. Nah, nanti ada tekstur yang tidak dari alam juga. Jadi ini termasuk jenis tekstur yang pertama itu tekstur alam. Yaitu tekstur yang diperoleh dari benda-benda alam di sekitar kita, baik dari batu, ya, dari tanah, dari dedaunan, termasuk tekstur alam, atau dari kayu, itu tekstur alam. Yang kedua, tekstur masinal, yaitu tekstur yang dibuat dari benda-benda buatan manusia, seperti tekstur kain, tekstur kertas, itu kan yang bikinkan manusia, itu disebut dengan tekstur masinal. Kemudian tekstur komputer, ini biasanya kita abstrak ya,
abstrak dari komputer. Nah, kalau ini diraba agak sulit. Nah, biasanya kita bisa melihat, ini suka komputer ini teksturnya. Nah, bahkan sekarang itu banyak batik itu yang teksturnya dibuat dari komputer untuk model-model batik. Kemudian tekstur dari tangan manusia, biasanya ini goresan tangan, coret-coretan. Nah, ini juga agak sulit kalau diraba. Ini kita hanya bisa melihat, ini goresan tangan, berarti teksturnya goresan tangan ini. Nah, itu tekstur buatan ya. Yang kedelapan yaitu unsur tata letak desain grafis ruang. Nah, ini unsur yang terakhir dari tata letak desain grafis yang kita bahas pada kegiatan kali ini. Nah, ruang atau space biasanya menyebutnya ya. Ini sama aja, boleh ruang, boleh space. Ruang atau space merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk yang lain. Jadi kosong ya. Jarak kosong dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Bisa dilihat di gambar, di sana ada jarak kosong ya. Jadi jarak itu penentu, itu ada ruang kosong atau space. Nah, area yang kosong ini bisa berada di antara elemen yang satu dengan elemen yang lain, atau disebut juga elemen desain untuk mempercantik sebuah desain. Nah, jenis ruang yang pertama yaitu ruang yang ada di alam, yaitu dibatasi oleh benda alam dan karena pengaruh cahaya. Contohnya kalau kita melihat ke alam ya, dicontohkan di sini ada danau. Nah, itu ada ruangnya. Ruangnya ya danaunya itu dibatasi oleh bukit-bukit kalau di situ. Nah, bukit-bukit itu ruangnya alami seperti ini. Nah, bisa juga persawahan ya, dibatasi dengan, kalau orang Jawa nyebut itu galengan. Nah, yang kedua adalah ruang buatan, yaitu ruang yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan desain grafis. Contohnya ruang buatan itu ketika kita mendesain kok ada ruang kosong ya, mendesain sebuah brosur. Nah, jangan diisi penuh gambar semua, ada ruang kosongnya buat jarak. Atau ruangan, jangan dipenuhi dengan ornamen, kasih aja dinding kosong, kasih cat yang mencolok, itu kan ruang juga. Jadi memang kita menciptakan sebuah ruang untuk memenuhi kebutuhan desain grafis, yaitu supaya indah, enak dipandang, dan sebagainya. Setelah kita belajar mengenai banyak hal tadi, sekarang ada sedikit pekerjaan. Silahkan ditulis di kertas ya, diurat di kertas untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, prinsip-prinsip desain grafis itu apa saja? Tolong disebutkan. Kemudian apa pengertian dari ilustrasi dan apa pengertian dari tipografi. Lalu yang ketiga, sebutkan makna dari warna dalam desain. Silakan dikerjakan. Jika bisa menjawab 3 ini berarti sudah memahami penjelasan yang kita bahas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai KD1. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.